wali murid SD 06, takutnya saya sekolah itu kan udah rusak. Saya takutnya anak-anak pada nggak sekolah ke situ. Jadi bangkunya juga nggak ada, habis. Jadi tolonglah gitu bantuin sebenarnya secepatnya gitu. Biar sekolahan itu enak dipakai, tepat dibangun, jadi nyaman sama anak-anak dipakainya gitu aja. Sepengetahuan Bapak itu bangunan rusak seperti itu sudah lama, Pak? Sudah lama. Sudah lama, jadi itu berapa tahun itu saya ngerehab waktu dulu. Oh, pernah? Belum pernah saya. Tahun berapa nggak tahu, saya lupa itu. Jadi nggak ada rehaban lagi gitu. Harapannya? Ya harapannya ya mau secepatnya lah gitu, dibantu sama pemerintah gitu, dibangun biar enak sekolahnya, biar enak diisinya sama anak-anak. Saya kasihan sama anak-anak sebenarnya ya, kondisi kayak gitu, takut roboh, takut apa gitu. Saya mewakili masyarakat atau wali murid, saya sebagai komite sekolah memohon untuk segera direalisasi sekolah ini agar belajar mengajar di SD ini berjalan dengan baik, lancar, dan tidak lagi istilahnya takut dengan roboh bangunan. Jadi saya mohon sekali lagi supaya cepat direalisasi. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Oke, Sobat Pandeglang TV, saat ini saya tengah berada di SDN Pagadungan 6. Tepatnya berada di Kampung Pasir Putri, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Tepat di belakang saya atau saat ini saya berada di salah satu ruangan yang memang kondisinya sudah sangat parah, memprihatinkan, rusak ya. Selain memang kondisi bangunan yang sudah usang, kayak bisa dilihat oleh pemirsa, kondisinya memang sangat memprihatinkan, dan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah karena kondisinya sangat mengkhawatirkan terhadap keselamatan murid dan gurunya, maka guru di SD tersebut berinisiatif begitu memindahkannya. Saat ini saya sedang bersama salah satu guru ya, atau kepala sekolah. Saat ini saya tengah berada dengan kepala sekolah SDN Pagadungan 6 bersama Ibu siapa? Mohon izin Ibu sini. Ibu Imas Masito yang nanti akan sedikit menerangkan kondisi ruangan di sini, dan tidak hanya di satu ruangan saja yang memang kondisinya sudah usang, tapi di beberapa kelas juga, serta fasilitas toilet atau MCK yang memang sudah rusak begitu. Selamat siang Ibu Kepsek, Ibu Imas ya begitu. Ibu bisa dijelaskan Bu, ini sudah sejak kapan ruangan ini tidak digunakan oleh para siswa? Sejauh ini karena memang saya baru 1 tahun mengabdi di SD Pagadungan 6. Ketika saya datang ke sini juga ini sudah seperti ini kondisinya. Pertama datang ke sini, ini pintu masih terpasang hanya sebelah, kemudian paku-paku juga membahayakan ke siswa. Tadinya ini ruang kelas 5, kemudian di sebelahnya adalah kantor. Saya memikirkan keselamatan siswa-siswa, jadi kantor saya pindahkan ke ruang depan. Jadi di ruang depan fungsinya 4, untuk ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, dan juga ruang perpustakaan. Sejak kapan Bu di sini? Saya baru 1 tahun di sini. Iya. Tapi informasi yang Ibu dapat sudah berapa tahun kondisi seperti ini? Berdasarkan informasi dari kepala sekolah terdahulu, juga dari guru senior yang ada di sini, selama ini setelah bangunan ini seperti ini belum ada bantuan dari manapun. Sejak? Gitu. Ada 5 tahun. Ada mungkin sekitar segitu 5 tahunan. Ya, mungkin untuk informasi lebih ininya ke yang senior ya. Jadi saya tahunya hanya ketika saya datang di sini sudah dalam kondisi seperti ini. Sudah melakukan upaya pengajuan begitu atau menginformasikan kepada Pemkab atau pihak terkait? Alhamdulillah kita sudah berupaya. Ketika saya datang ke sini juga sudah berupaya ke Pemkab, sudah mengajukan proposal, kemudian ke Pak Kasih Sarpras juga alhamdulillah sudah. Insya Allah beliau berjanji katanya kalau tidak di anggaran perubahan, insya Allah tahun depan, mohon doanya saja. Kemudian dari kementerian juga alhamdulillah sudah ada yang berkunjung ke sini. Mohon doanya mudah-mudahan segera terrealisasi perubahan di SD Pagadungan 6 ini.
Selain ruangan ini tadinya ruangan kelas 5. Oh, selain ruangan kelas 5 ada berapa ruangan dan ruangan apa lagi yang kondisinya Iya. rusak? Kelas 6 itu jendelanya ya udah kayunya sudah copot, kemudian hampir sebagian kelas 5 juga itu jendelanya sudah kita tutup pakai bambu ya karena memang khawatir. Kemudian pintu-pintunya juga masih pintu kayu dan tidak aman. Kemarin juga kejadian ketika ujian kelas 6 kita sudah beres-beres Pak, itu hari Sabtunya, pas hari Seninnya udah ada yang ngacak-ngacak. Karena memang pertama tidak dipagar sekolahnya ya. Kedua karena memang pintunya beberapa kali diperbaiki, kita ganti gembok, itu ada yang menjebol Yang gitu. ngacak-ngacak itu melakukan pencurian. Hanya sekedar mengacak-ngacak aja sih, ngacak-ngacak buku, kemudian apa diturun-turunin gitu, hanya seperti itu. Kalau yang mencuri mah alhamdulillah sejauh ini setelah saya ada di sini alhamdulillah tidak ada kasus pencurian. Karena memang mungkin mereka melihat ya apa sih yang dicuri di sini gitu ya, nggak ada gitu. Berarti ada 3 kelas atau 3 ruangan yang Hampir seluruh, mungkin untuk yang lainnya rehab-rehab kecil aja ya. Tembok paling rusak sedikit. Sejauh ini kita berupaya untuk memperbaiki sedikit-sedikit apa yang kita mampu. Istilahnya pemberdayaan sumber daya yang ada aja dulu. berarti Gitu. kalau rusak berat ada 3 ruangan. 3 ruangan seperti ini rusak berat. Kemudian itu ya jendela tadi ya, sama pintu juga. Kalau atap-atap yang sebelah belakang juga sama atap itu sudah mulai kayunya itu ya sudah mulai lapuk gitu. Selain itu Sama- katanya ada MCK atau WC ya? Iya, MCK kita ada 3, satu itu MCK guru, kemudian yang di sebelahnya MCK siswa. Itu masih belum bisa kita perbaiki ya, karena mengingat bosnya yang terbatas. Kemudian di sini juga honornya ada 4. Jadi kita utamakan ke honor dulu gitu. Adapun yang lainnya kita usahakan maksimal semampu kita ya. Yang sekiranya bisa kita anggarkan memang 20% ya untuk sarana prasarana kita anggarkan gitu. Kemarin juga kita sudah membuat paving block. Alhamdulillah berkat dari bantuan komite dari masyarakat, paving block juga sudah kita bangun. Tadinya kan ini becek di depan lapangan. Itu alhamdulillah ada, sebelah sana itu yang masih baru. Ada sekitar berapa bulan ya, belum lama gitu. Kalau muridnya sendiri Bu di sini cukup banyak atau seperti apa? Sekarang muridnya ada 67 siswa ya. Jadi murid yang di sini itu hanya dari 2 kampung, Kampung Pasir Putri karena memang buntu ya sedikit penduduknya, sama dari Kampung Kadusumbul gitu. Kalau dengan kondisi yang rusak satu kelas ini itu loring apa gimana Bu? Belajarnya mereka rolling apa Tidak. dilakukan atau gimana? Tidak, karena memang kita untuk ini masih dalam tahap aman ya daripada lebih parah yang ini gitu ya. Tidak di rolling Pak, jadi tetap kelasnya di situ aja gitu. Jadi yang tadinya kelasnya di sini jadi di kelas mana? Yang tanya di sini ke kelas I sebelahnya ini. Di kelas apa ini? Di kelas 5. Oh di kelas 5. Terus yang kelas 5? Kan tadinya kosong, jadi kita tadinya kan ini ruang kantor. Oh. Iya, jadi kantor kita pindahkan ke depan. Jadi ruang depan kita jadikan 4 fungsi. Jadi ruang guru, ruang kepala, ruang UKS, sama ruang perpustakaan. Jadi ada gitu. ruang yang memang double fungsi. Iya, double fungsi. Ini adalah toilet siswa ya. Tinggal pintunya aja nih yang udah beberapa kali banyak yang merusak nih, pintunya rusak. Kalau air mah alhamdulillah di sini cukup ya untuk kebersihan air, hanya perawatan saja. Kemudian ini pintu yang ini juga sama. Dan ini jadi 3 toilet siswa sebetulnya. Atapnya waktu bulan apa itu ya sempat rubuh. Alhamdulillah siswa sudah pulang. Waktu itu kejadiannya jam 1:30 siang. Jadi anak-anak sudah pulang dalam kondisi hujan, angin. Jadi ini sempat rubuh juga ini. Demi keamanan siswa, takut bahaya, jadi kita ambil puing-puingnya dan kentangnya kita simpan di sini gitu. Pemirsa, selain kondisi bangunan yang memprihatinkan, ternyata juga di SDN 6 Pagadungan ini juga kekurangan atau terbatas dengan prasarana meja dan bangku. Bahkan kata Bu Kepala Sekolah juga katanya beliau sampai meminta ke sekolah lain, begitu ya Bu ya? Ya, nanti coba kita tanya langsung kepada beliau. Dan ini katanya merupakan meja yang dapat minta begitu ya?
Ya, gimana Bu bisa diceritakan? Jadi bangku-bangku yang sekarang ada itu adalah sebagai upaya kami, alhamdulillah dengan dukungan Bapak Komite, saya berkoordinasi dengan beliau. Kebetulan ada sekolah yang masih layak kursi dan mejanya. Kami datang ke sana, alhamdulillah kepala sekolahnya mengizinkan. Ini dari SD Cigadung 3 dan dari SD Juhud 4. Saya meminta iran ini, alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu banyak yang bolong-bolong. Kemarin juga ada yang kaki mejanya pakai batu. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah tidak kekurangan meja dan kursi lagi, walaupun tidak sebagus yang mereka harapkan. Mudah-mudahan ke depannya insya Allah ada perbaikan terus menerus, baik perbaikan sarana prasarana juga perbaikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah kami gitu Pak. Jadi coba kita lihat sarana yang lain seperti MCK ya Bu ya, yang tadi sudah dikatakan katanya. Oh, lemari. Coba. Oh, coba kita lihat prasarana yang lain ya Pak. Terus? Kelas 2, tadinya ini posisinya di depan karena ingin perubahan posisi ya biar terlihat lebih indah, lebih segar ke anak-anak, kami pindahkan ke depan. Ternyata pas mau dipindahkan ini kondisinya udah seperti ini udah reot, udah karena memang daripada disimpan di perpustakaan udah penuh ya sebagian, jadi disimpan di sini gitu. Ada berfungsi. Oke, terakhir Bu, harapan Bu, apa yang Ibu harapkan dengan kondisi seperti ini? Tentu saja harapannya adalah pemerintah segera merealisasikan pembangunan di sekolah kami. Orang tua juga selalu menitipkan pesan kepada saya, Bu, mohon supaya sekolahnya perbaiki lagi. Tapi karena memang bukan ranah saya ya, saya hanya sekedar berupaya mengajukan proposal, berupaya untuk pembangunan di sekolah ini. Mudah-mudahan segera terrealisasi, anak belajar dengan nyaman, dengan aman, orang tua juga menambah kepercayaannya kepada sekolah kami. Terima kasih, mungkin itu Pak. Itulah tadi pemirsa penjelasan dari Ibu Ima selaku Kepala Sekolah di SDN 6 Pagadungan begitu. Mudah-mudahan ini jadi atensi bagi pemerintah daerah dan menjadi prioritas pembangunan pendidikan di tahun 2025, karena mengingat pemerintah Kabupaten Pandeglang saat ini juga tengah fokus terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Saya Muhammad Agus Salim, Pandeglang TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu.